Melihat industri lari di Indonesia makin berkembang, setiap pelari pasti punya masukan biar produk-produk lari makin bisa bersaing di kancah lokal maupun internasional. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of Kembali lagi shit di to say, Arsip so Lari I'ma Suta. do this. Kudos buat kalian yang klik video ini. Semoga apa yang saya omongkan bisa jadi hal yang membantu teman-teman nantinya dalam dunia lari. Oke, di video kali ini, video pertama saya setelah beberapa waktu off ya. Ternyata udah banyak juga yang komen-komen di video. Mohon maaf sekali nggak sempat balesin karena emang lagi banyak pekerjaan. Dan di video kali ini saya mau bahas soal unek-unek saya, soal dunia perlarian, terutama soal sepatu-sepatunya, produksi-produksinya yang tentunya harusnya bisa melibatkan pelari. Nggak cuma atlet, tapi juga pelari secara keseluruhan. So, kita mulai bahas unek-uneknya. Yang pertama, setelah nonton video Arahman kemarin yang soal masa depan sepatu lari Indonesia atau suram, ya kalau sebelum nonton rilisan sepatu-sepatu yang baru di 2025 ini sih, saya bisa bilang setuju. Tapi ketika lihat, ternyata barusan aja ada kemajuan, kayaknya sih bakal lebih cerah. Tapi tetap aja, menurut saya unek-unek ini perlu dikeluarkan. Yang pertama, bikin line up sepatu larinya makin customer friendly dan lebih gampang buat dicari tahu keperluannya untuk apa, udah jelas sepatunya ini. Contohnya nih, kalau di sepatu luar gampang banget kan, nyari performance shoes-nya di Nike, cari yang pastinya pakai Zoom X foam-nya. Kalau mau line up yang jelasnya, misalkan kalau New Balance gitu ya, yang saya hafal, More itu buat Max Cushion, 1080 ya, 1080 itu buat daily trainer, 880 juga buat daily trainer. Nah, masalahnya di sepatu lokal ini masih sangat sulit. Ada komen yang lucu banget di videonya Arahman, yaitu ada merek sepatu yang foamnya sama, uppernya 1000. Ya, karena emang nggak tahu sih langkah pengambilan keputusannya di bisnisnya seperti apa, tapi itu kenyataannya. Jadi foamnya sama semuanya, dari segi feel-nya juga sama, dari segi apa ya namanya ya, foam, rubber itu sama semua, cuman beda uppernya aja. Kadang ada yang lebih tipis, kadang ada yang lebih tebal, tapi ya gitu, sama semua sebenarnya. Tapi baru aja kemarin di launching terbarunya Mills baru ngeluarin seri-serinya yang lebih jelas lagi. Ya, ada Energy Max buat Max Cushion, ada Energy Charge, kemudian ada Energy Pro, ya, dan seterusnya. Itu udah jelas peruntukannya untuk apa, dan udah dirilis juga sama Run Hood videonya tentang sepatu yang seri apa berfungsi untuk apa. Nah, menurut saya ini patut dicontoh. Dulu sebelum Mills seperti itu, Orthuset adalah satu-satunya brand sepatu lari yang line up-nya jelas. Sekarang sudah ada Mills, dan semoga brand-brand yang lain mengikuti. Unek-unek yang kedua nih, saya sih pengennya dengan event-event lari yang makin banyak, dengan berkembangnya komunitas-komunitas ya makin banyak, komunitas-komunitas ini bisa dipergunakan sama brand-brand yang mengeluarkan ya produk-produk lari, baik itu sepatu, jersey, ataupun apparel yang lainnya, untuk kolaborasi. Nah, kolaborasi ini menurut saya akan lebih memunculkan produk yang sesuai sama targetnya. Ya, kalau ibaratkan gini deh, mungkin bisa dibilang 80%, 70-80% pelari di Indonesia itu kan pelari rekreasional ya. Atlet mungkin nggak seberapa. Yang menang dapat podium ya cuman itu-itu aja. Jadi akan lebih menarik kalau memang ada kolaborasi antar komunitas yang bisa merambah ke kebutuhan pasar yang lebih luas, yaitu pelari-pelari rekreasional tadi. Dan menurut saya juga ketika melibatkan komunitas, jadi terjadi sebuah komunikasi gitu antar kebutuhan apa yang ada di pelari, yang memang menggunakan produknya sama produk yang dibuat sama si brand sepatu lari itu. Salah satunya sepatu. Contohnya gini, di Indonesia ini kan tropis dan biasanya panas banget tuh. Banyak sekali jersey-jersey yang tidak terlalu memenuhi kebutuhan itu. Misalkan seperti apa? Saya sendiri adalah orang yang sangat mudah berkeringat, dan saya rasa akan banyak sekali orang-orang yang mudah berkeringat di Indonesia ya, karena kelembabannya. Nah, jersey-jerseynya itu tidak
mampu mengeringkan si keringat-keringat itu. Ya banyak yang seperti itu. Menyerap iya, tapi tidak mengeringkan si keringatnya itu. Nah kalau si brand-brand ini berkolaborasi dengan komunitas lari gitu, misalkan lari di trail running pasti akan memiliki kebutuhan yang berbeda dari road running. Itu pasti akan lebih tahu permasalahan apa yang dihadapi sama si komunitas atau si pelari itu sendiri. Jadi si brandnya pun juga akan memiliki produk yang lebih cocok. Mungkin memang proses R&D-nya akan lebih panjang dan menghasilkan harga yang lebih murah. Tapi kita udah ada beberapa seri sepatu di Indonesia ya, produk lokal yang membuktikan bahwa kolaborasi itu sangat memungkinkan, yaitu sepatu kaki yang berkolaborasi dengan Dr. Tita dan harganya tetap lebih murah. Nah, semoga lebih banyak yang seperti itu tuh, yang berkolaborasi sama orang yang benar-benar lari, sama coach tentunya, sama ya misalkan di Indonesia ini kan ada satu komunitas yang besar banget yaitu Indo Runners, bisa jadi ambil dari situ yang kalau dilihat dari grup-grupnya di Bali ini ya, sudah banyak pelari-pelarinya yang internasional maraton. Yang ketiga, berkaitan sama riset and development-nya. Nah, saya yakin harga sepatu nantinya akan semakin mahal, jersey juga akan semakin mahal mengikuti kebutuhan yang dikeluarkan dari proses riset and development tadi. Tapi lebih baik seperti itu. Karena apa? Karena produknya akan menghasilkan produk yang memang dibutuhkan. Dan harapannya sih, harga yang semakin meningkat itu juga benar-benar dibarengi sama riset and development tadi yang melibatkan orang-orang yang memang membutuhkan si pasar dari si pelari itu sendiri. Jadi jangan cuma menaikkan harga dan tanpa adanya timbal balik seperti itu. Nah, karena juga sudah dibahas di channelnya Ar-Rahman ya, kalau banyak sepatu yang pakai midsole generic, pakai outsole generic itu yang dari pabrikan yang sama, ya nanti akan mengurangi hal-hal yang seperti itu. Ya, adanya riset and development. Setiap komunitas akan memiliki kebutuhan yang berbeda. Setiap pelari juga akan memiliki kebutuhan yang berbeda. Salah satunya adalah kebutuhan sepatu stability yang membantu pelari-pelari dengan telapak kaki yang rata atau flat fit. Ya, flat foot itu biar larinya lebih nyaman dan aman dari cedera. Nah, ini juga akan menunjukkan, ya nanti kita melihat datanya nih, si pelari di Indonesia itu lebih banyak pelari yang memang untuk casual atau memang yang hobi tapi diseriusin gitu. Kalau yang untuk casual, saya rasa sepatu-sepatu max cushion yang benar-benar max cushion akan lebih membantu. Kalau misalkan yang berat badannya besar gitu ya, yang badannya besar dan berlari itu dengan tujuan mengurangi berat badan, maka sepatu max cushion juga salah satu hal yang dibutuhkan nih. Nggak melulu fokusnya di sepatu yang isinya plat. Ya, kenapa? Karena bukan platnya yang bikin makin kencang, tapi kombinasi antara foam dan juga platnya. Kalau plat sama foamnya masih generik dan nggak punya performa yang bagus, justru malah berbahaya, bukan? Ya, jadi ibaratnya kayak berlari di berlari di jalanan yang lebih keras gitu. Karena seharusnya foamnya itu membantu untuk meringankan landingnya, tapi karena ada platnya jadi nggak maksimal meringankan landingnya. Oke, yang keempat nih, yang juga berkaitan dengan poin kedua dan juga poin ketiga ya. Kan komunitas sudah banyak, mungkin salah satu cara berkolaborasinya adalah ya mengayomi si komunitas-komunitas ini. Misalkan kalau di New Balance itu ada yang namanya New Balance Running Club yang latihannya sudah jelas setiap hari Kamis malam, tapi di Jakarta. Nah, orang-orang daerah itu mungkin akan kesulitan mencari program-program latihan lari yang jadwalnya itu sudah pasti. Ya, sudah pasti Kamis malam di New Balance Running Club di Bali, sudah ada Indo Runners Bali yang sudah jelas waktu latihannya juga hari Rabu dan juga Kamis pagi. Ada lagi di Jogja, itu juga setiap Kamis malam dan Minggu pagi. Tapi itu tentu itu belum memenuhi jadwal-jadwal kebanyakan orang ya. Nggak semua orang luang di Minggu pagi, nggak semua orang luang di Rabu pagi. Jadi dengan adanya ya sedikit kolaborasi dengan komunitas-komunitas yang ada, jadi bisa benar-benar mewadahi latihan-latihan lari ini, sehingga pelari-pelari memang beneran lari dengan baik, minim cedera, nggak akan ada lagi tuh cerita-cerita orang yang meninggal waktu race atau orang yang nabrak COT tapi maksa buat finish. Jadi orang-orang lebih aware tentang do and dance dari berlari itu sendiri. Dengan diayomi sama produk sekaligus ya, dengan diayomi sama si brand ini sekaligus jadi ya ibaratnya si CSR lah dari si brandnya itu sendiri.
Oke, nah itu tadi beberapa unek-unek yang mau saya sampaikan sebagai awal mula channel ini berjalan lagi. Kalau teman-teman punya unek-unek yang berbeda, silahkan komen di bawah. Kalau ada yang sama atau mungkin punya pendapat sedikit berbeda, silahkan komen juga. Nanti kita diskusi di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.